Oke, selamat siang dan selamat datang di rangkaian acara Mental Health Week 2025 dengan tema Kembali ke Hulu Menyusur Akar Kesehatan Jiwa bagi Remaja. Hari ini hari ketiga, kita akan membahas terkait dengan media sosial ya. Kita akan membahas terkait dengan media sosial dan seni sebagai kanal ekspresi dan literasi mental. Sharing narasumber kali ini dibawakan oleh Kak Rika Kristina, Magister Psikologi Psikolog, dan juga Kak Alodia Yap, yang akan menjelaskan terkait dengan media sosial dan seni bagi remaja. Perkenalkan juga aku Fikri Haidar sebagai peneliti dari TPH Unika Atmajaya. Kita langsung masuk ke diskusi dari pemapar pertama, yaitu Kak Rika Kristina, Magister Psikologi Psikolog. Ia adalah magister psikolog klinis anak dari Universitas Indonesia, dan juga beberapa publikasi-publikasi jurnalnya menunjukkan kalau misalnya dia banyak berfokus pada terkait dengan perkembangan-perkembangan anak dan remaja gitu ya. Salah satunya terkait dengan keterampilan menolak dan asertivitas pada remaja pada pandemi COVID-19, dan juga gimana meningkatin resiliensi anak. Itu juga terkait dengan perkembangan-perkembangan anak dan remaja. Pengalaman kerjanya sekarang sebagai Associate Child Psychologist pada Protasia, dan juga sebelumnya jadi Associate Expert Educator pada relasi diri. Oke, aku akan mengundang Kak Rika Kristina untuk memaparkan materinya. Teman-teman silakan mendengar untuk ingat peraturan diskusinya. Selamat siang Kak Rika. Halo, selamat siang Fikri. Iya, oke. Mungkin aku bisa menyerahkan waktu dan layarnya untuk Kak Rika bisa menyampaikan langsung memaparkan materinya ya. Silakan Kak Rika. Oke, baik. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat Kak? Mungkin di present aja full screen. Oke, ya, sudah ya. Sudah. Baik, selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Senang sekali pada kesempatan siang hari ini saya boleh berada di antara Bapak Ibu sekalian untuk kita membahas satu tema yang rasanya sangat erat ya dengan dunia remaja, yaitu media sosial. Nanti akan dijelaskan juga oleh Kak Alodia mengenai seni sebagai ekspresi diri remaja. Di kesempatan hari ini saya akan lebih banyak membahas mengenai bagaimana pengaruh, dampak, dan potensi penggunaan media sosial bagi perkembangan remaja itu sendiri. Tadi sudah diperkenalkan secara singkat oleh Fikri. Saya adalah psikolog anak, remaja dan keluarga. Alma mater saya S1 di Atma Jaya, jadi ini seperti pulang ke rumah. Dan S2 saya menempuh profesi psikologi profesi di Universitas Indonesia. Saat ini memang kesibukannya um, menjadi ibu, menjadi psikolog anak, praktik di beberapa tempat, dan juga menjadi psychoeducator untuk membagikan topik-topik seputar parenting, anak, remaja, dan sebagainya. Baik, ini agenda kita pada siang hari ini, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Yang pertama kita ingin menyadari tren apa saja yang saat ini lagi lekat gitu ya pada diri remaja, memahami perkembangan remaja itu sendiri, karena tadi di awal Fikri sempat beberapa kali menyebutkan ada term kontrol diri. Nah, bagaimana kontrol diri ini mempengaruhi remaja dan penggunaan media sosial itu akan kita bahas, dan juga mengetahui dampak dan resiko dari penggunaan media sosial yang tidak tepat serta strategi untuk bisa dengan bijak menggunakan media sosial. Baik, kita akan merefresh sejenak what's going on lately and social media dalam sosial media. Ada beberapa tren yang saya coba kutip di sini yang rasanya kalau saya buka medsos gitu ya, buka Instagram, buka TikTok itu masih hits
atau masih menjadi uh, tren sampai saat ini, itu yang pertama adalah, nah, buat remaja perempuan, itu sangat suka mengabadikan bagaimana mereka berpakaian, itu sebagai istilah OOTD, ya, outfit of the day. Bahkan di sini ada foto yang saya kutip adalah polite outfits for university. Jadi bahkan ada idenya nih untuk berpakaian secara stylish, tetap trendy, tapi juga sopan di untuk ke kampus itu gimana sih? Gitu. Kadang saya juga menemukan OOTD untuk summer outfit seperti itu, atau juga untuk Sunday OOTD, jadi buat beberapa umat Kristiani ke gereja gitu ya, ini dikasih nih referensi-referensi untuk OOTD itu gimana. Nah, sebenarnya di balik tren OOTD ini tuh bukan cuma sekedar mengupload gaya berpakaian kita ya, tapi kan sebenarnya juga ada makna yang lebih dalam di sana, yaitu bagaimana fashion itu menunjukkan siapa diri saya sebenarnya. Karena setiap orang punya preferensi fashion tertentu, sehingga itu menjadi ciri khas, menjadi nilai. Atau pada beberapa akun yang saya temui juga, mereka seringkali menuliskan bajunya itu tuh dari toko apa, celananya dari toko apa. Ini kan sebenarnya juga punya meaning tertentu ya. Mungkin ada brand-brand tertentu yang menambah self esteem bagi remaja, terutama kalau misalnya, wah ternyata ini adalah sneakers keluaran terbaru atau yang kita tahu harganya nggak murah seperti itu. Yang kedua, nah ini juga sudah banyak sekali kita temukan akhir-akhir ini, mungkin kayaknya udah dari tahun lalu juga ya, mengenai istilah healing. Seperti apa sih healing yang produktif itu? Emang bisa, oh ternyata healing yang produktif tuh ada ke alam, tapi juga ada ibadahnya. Lalu juga mungkin apa ya, ya melakukan group activity dan sebagainya, sehingga healing ini dianggap sebagai jalan-jalan yang bisa meredakan atau meregulasi stres remaja. Apakah betul jalan-jalan itu adalah satu-satunya cara untuk kita supaya terlepas dari stres? Tentu kan enggak ya. Udah banyak sekali perdebatan lah di sosial media mengenai arti healing yang sebenarnya, yang kita para praktisi kesehatan mental, psikolog juga tahu bahwa proses kesembuhan terutama yang berkaitan sama kesehatan jiwa itu tidak sesederhana itu. Hanya aja ternyata di balik postingan healing yang dilakukan itu juga ada makna tersendiri. Oh, aku bisa loh jalan-jalan ke luar negeri. Oh, aku bisa loh pergi ke tempat-tempat yang lagi hits dan ternyata mendapatkan banyak likes. Ternyata engagement-nya tinggi. Nah, ini juga jadi satu makna tersendiri. Yang ketiga, ada istilah kena mental. Kena mental artinya kita itu punya satu diagnosa atau punya satu gangguan tertentu dalam diri kita, yang ketika kita atau remaja itu kurang benar-benar bisa memahami apa definisi dari gangguan mental itu sendiri, oh mereka bisa dengan mudah bilang, "Oh kena mental ya dia, kena mental nih aku." Dan itu bisa berujung pada self-diagnose. Nah tentu ini sangat berbahaya. Salah satu contoh yang, mmm, banyak terjadi dan sering saya dengar adalah gini, kalau kamu tuh orangnya suka berubah-berubah gitu ya, "Oh kamu tuh bipolar." Seperti itu. Iya nih, kemarin dia pelit, sekarang tiba-tiba dia royal banget. Kemarin dia malu, tapi hari ini dia pede banget. Oh, dia kayaknya gue kayaknya ada indikasi bipolar deh. Padahal kalau kita tahu, bipolar itu tidak sesederhana itu ya. Tapi karena ya tadi, karena tren jadinya penggunaan istilah-istilah itu jadi lebih mudah digunakan, ini bisa berujung pada self-diagnose. Yang berikutnya, nah ini menjadi hal yang lebih serius lagi, bagaimana remaja
yang melakukan self-harm, yaitu cutting di bagian tubuhnya, itu mereka sering sebut sebagai barcode. Karena beberapa goresan yang dilakukan pada jari mereka, pada lengan mereka, itu menandakan seperti sebuah barcode seperti itu ya, dan ini adalah bentuk self-harm. Memang betul ada banyak remaja yang melakukan self-harm itu karena stres berkepanjangan, tetapi ternyata tidak semuanya melakukan itu karena dalam kondisi yang serius. Beberapa dari mereka juga mengakui bahwa ini adalah bentuk solidaritas pertemanan atau bentuk konformitas. Oh, teman saya melakukan regulasi emosinya ketika sedih adalah dengan melakukan barcode. So I think it could be an effective way untuk saya juga melakukan hal itu. Yang sebenarnya tentu ini tidak benar, ya. Tapi kenapa bisa banyak dilakukan? Karena tren yang juga banyak disebarkan dari media sosial. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, kita perlu mengakui bahwa kehadiran sosial media itu sangat mempengaruhi setiap aspek dari hidup manusia, sebenarnya bukan remaja aja, tetapi di sini menjadi highlight yang lebih pada remaja karena mereka sedang dalam fase perkembangan di mana lagi mencari identitas, perkembangan hormon yang lagi tidak stabil, itu yang membuat mereka semakin mudah terpengaruh oleh sosial media ini. Ya, tadi kita lihat mulai dari cara berpakaian, mencari hiburan, cara berkomunikasi, bagaimana menggunakan banyak stiker, atau sampai cara merawat diri termasuk untuk menjaga kesehatan mental mereka. Saya ingin lakukan sedikit interaksi di sini. Apakah Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian setuju atau tidak setuju mengenai pernyataan ini? Sosial media berarti berbahaya ya bagi kesehatan mental. Kira-kira bagaimana Bapak, Ibu? Setuju, tidak setuju? Kalau kita udah lihat sekilas tadi ya, tren-trennya yang terjadi, berarti sebenarnya bahaya ya. Setuju? Boleh diketik di chat atau pakai emoticon juga boleh. Oh, oke. Ini ada beberapa, mmm, tangan-tangan thumbs yang terangkat ya. Oke, baik. Setuju dan tidak setuju? Oke, wah menarik ini. Antara setuju dan tidak setuju. Oke, setuju dan tidak tergantung cara menggunakan. Oke, saya akan simpulkan. Saya setuju bahwa ini tergantung, ya. Kenapa? Karena seringkali bukan gadget dan sosial medianya yang salah, tetapi cara kita menggunakan hal tersebut yang belum tepat. Dari banyaknya edukasi mengenai screen time pada anak, sosial media pada remaja, itu tadi seringkali kita melihat bahwa yes, betul ada resiko, ada dampak negatif, tapi sebenarnya kita tidak bisa generalisir ya, bahwa ini fix buruk, ini fix berbahaya. Karena selama digunakan dengan tepat, dengan cara yang tepat, sebenarnya ada manfaat dan ada dampak positifnya. Yang ini akan kita bahas nanti di bagian akhir. Jadi kita tidak perlu memusuhi gadget, sosial media dan sebagainya, tapi kita perlu berhati-hati dalam penggunaannya. Nah, ini juga satu hal yang sangat sering saya remind kepada para remaja ketika saya memberikan seminar, psikoedukasi di sekolah atau di beberapa tempat lainnya, Bapak Ibu. Hati-hati dengan apapun yang kita post secara online, karena ada digital footprints, jejak digital yang tidak pernah bisa ditarik kembali. Saya selalu memberikan contoh seperti ini. Misalnya, kita mengupload foto kita, gitu ya, foto aib. Biasanya remaja itu kalau lagi ulang tahun suka tuh upload foto posting aib temennya gitu ya, karena dianggap lucu.
Kemudian 5 menit kemudian remaja ini menyesal, "Aduh nanti waktu ulang tahun aku dibales lagi. Jangan deh, aku hapus." Ternyata pada menit pertama viewersnya sudah lihat dan sudah screenshot. Jadi meskipun story-nya sudah, misalnya kita ngomong di Instagram gitu, story-nya sudah dihapus di menit kelima, tapi sudah ada 10-20 orang yang melihat sebelumnya dan dia screenshot, dia mau sebarin ke grup sekolah, ke grup keluarga, itu bisa-bisa saja. Jadi sebenarnya digital footprints ini nggak pernah benar-benar bisa kita hilang karena kita nggak pernah tahu siapa yang sudah men-save atau menyebarkan lagi informasi itu. Nah, ini tadi mungkin contoh yang belum terlalu serius gitu ya. Oh karena ya foto lagi tidur gitu. Tapi seringkali juga saya memberikan contoh mengenai pornografi. Beberapa kasus yang saya temui di ruang praktik itu ada beberapa remaja khususnya perempuan yang akhirnya datang ketakutan karena dia sempat memberikan foto nude pics kepada orang lain, kepada temannya, bahkan ada juga yang kepada strangers di media sosial, mungkin dia ketemu di TikTok, di Instagram, di Discord dan sebagainya gitu ya. Dan dia akhirnya menyesal. Nah, tapi ternyata sudah ada ancaman kalau tidak diberikan lagi, maka foto kamu yang sebelumnya akan saya sebarkan dan sebagainya. Disitulah biasanya mulai panik dan akhirnya um, banyak aspek dari akademis, sosial mereka tuh akhirnya terpengaruh. Nah, ini yang seringkali tidak terfikirkan bahwa jejak digital itu ada dan bisa dibilang cenderung menetap. Beberapa remaja tuh juga kadang membalas ucapan saya, Bapak Ibu. Oh, ya udah saya nggak pernah kok menyebarkan atau mengirim data itu ke orang lain. Oke, how if one day handphone kamu hilang? Kita nggak akan pernah tahu bagaimana uh, pencuri gitu ya, atau yang mengambil handphone itu tuh menggunakan data-data yang ada, isi galeri kamu tuh nggak pernah tahu. Jadi ini yang perlu kita berikan awareness juga kepada remaja bahwa digital footprints itu perlu kita tanggapi secara serius. Ini akan jadi satu hal yang berbahaya ketika kita dengan impulsif membagikan informasi personal di dunia maya. Lalu yang kedua, konflik dalam keluarga bisa membuat remaja lebih menyukai dunia digital dibandingkan kehidupan sehari-hari. Setuju atau tidak setuju, Bapak Ibu? Setuju, tidak setuju? Konflik dalam dunia keluarga membuat remaja jadi lebih suka berinteraksi di dunia digital. Oke, ada jempol yang terangkat. Saya lihat kadang tidak. Oke, setuju. Iya, mari kita bahas, Bapak Ibu, penelitian, ini ada beberapa penelitian gitu ya, menunjukkan bahwa remaja yang merasa kesepian dan tertekan di rumah ternyata jauh lebih rentan. Jadi memang faktor resikonya itu lebih besar untuk bisa terjebak pada kasus game addiction dan penggunaan sosial media yang salah. Jadi ternyata betul bahwa faktor konflik dalam keluarga, konflik dalam apa yang mereka lihat sama orang tuanya, itu bisa membuat mereka tuh lebih tertekan dan akhirnya mencari pelampiasan di dunia digital. Ada satu remaja laki-laki, Bapak Ibu, yang pernah mengatakan seperti ini. Dia sangat suka main game gitu ya. Ternyata partner main game dia adalah pria dewasa. Pria dewasa. Lalu ketika saya cari tahu, saya ajak ngobrol lebih lanjut, kenapa kamu suka main sama yang lebih dewasa? Ternyata anak ini mencari sosok ayah yang dia tidak dapatkan di rumah. Jadi, daripada kita fokus gitu ya ke game addiction-nya, ke penggunaan gadgetnya, sebenarnya ada kebutuhan-kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi.
di keluarga yang mungkin mereka cari ya ini, apa ya, hal terdekat yang mereka bisa gunakan dan approach itu kan adalah gadget ya, sosial media, game, seperti itu. Dan, buat remaja itu tadi remaja laki-laki. Untuk di remaja wanita juga, remaja-remaja yang kurang mendapatkan kasih sayang dari keluarga, terutama minim mendapatkan, sosok ayah dalam hidupnya, itu dia cenderung mencari cinta, mencari validasi di sosial media, gitu. Dari likes, dari pujian, "Oh kamu cantik banget pakai baju ini bagus," dan sebagainya. Jadi ini satu hal yang perlu kita waspadai juga. Nah, mengapa mengapa sosial media ini sangat mudah mempengaruhi kehidupan atau kepribadian remaja? Menurut, teori psikososial dari Erik Erikson, Bapak Ibu, jadi ada 8 tahap atau 8 krisis yang akan dihadapi manusia di setiap fase hidupnya, ya. Nah, kalau kita fokus kepada remaja, memang yang lagi mereka cari itu adalah identitas. Jadi kalau kita sering dengar mereka lagi pencarian identitas, itu benar. Yang lagi jadi krisis, lagi dibentuk adalah identity. Sehingga kalau mereka kurang bisa melalui proses pencarian identitas ini dengan baik, pada akhirnya mereka akan mengalami kebingungan peran. Nah, pencarian identitas ini membuat mereka, satu, ingin privacy yang lebih. Ya, kesel kalau orang tua periksa aktivitas di handphone, "Kenapa sih aku udah bukan anak kecil lagi, papa mama nggak usah overprotective," dan sebagainya. Jadi, nggak suka tuh, kesel ya kalau handphonenya tadi dicek. Mungkin ini untuk anak-anak yang SMP, itu sebenarnya sudah sangat kesal. Yang, berikutnya, membuat second account. Membuat second account, kenapa? Karena di akun utamanya, itu papa, mamanya, opa, oma mungkin follow dia. Gurunya follow dia atau om tante follow dia, sedangkan ada hal-hal yang tidak ingin, papa mama tuh tahu. Bagaimana caranya membuat second account dengan username-username yang tidak bisa ditebak, akunnya di-lock, atau juga kalau nggak punya second account kadang update-nya di fitur close friends. Tujuannya apa sih? Ingin privacy karena mereka merasa sudah bisa menentukan apa yang aku mau, aku sudah cukup dewasa, ini adalah caraku membentuk diriku, identity tadi, sehingga mereka melakukan itu. Yang kedua, perubahan sosial emosionalnya juga adalah mood swings dan lebih sensitif. Nah, karena hormonnya memang lagi imbalance, nanti kita juga akan bahas mengenai perkembangan otak mereka di mana amigdala itu lagi berkembang dengan sangat pesat. Amigdala adalah bagian yang mengontrol, atau mengendalikan emosi. Jadinya, mereka lagi sangat mudah terpengaruh dengan paparan konten di sosmed. Cenderung lebih ingin membagikan cerita. Karena kenapa? Kalau aku lagi sedih, aku lagi galau, nggak ada yang bisa ngertiin aku, tapi waktu mereka scrolling TikTok, muncul tuh, eee, algoritma media sosial tuh pintar banget ya membaca suasana hati kita. Itu muncul bahwa ada orang yang membagikan cerita serupa, bahwa dia datang dari keluarga broken home. Akhirnya merasa apa? Merasa divalidasi akhirnya dia merasa, "Oh, aku juga perlu share cerita serupa." Akhirnya dia membagikan cerita personal mengenai keluarganya, tapi kita nggak pernah tahu siapa yang menangkap dan menggunakan informasi itu dengan bijak. Kita nggak bisa pungkiri ada juga quote unquote predator-predator online seperti itu ya, yang bisa menangkap emosi-emosi remaja terutama yang lagi fragile dan akhirnya digunakan dengan cara yang salah. Tapi kenapa sih mereka jadi lebih mau terbuka tadi? Karena ini, memang, mood-nya lagi naik turun dan akhirnya lebih mudah terpengaruh sama emosi yang lagi dia rasakan saat itu. Dan untuk pencarian identitas juga jadinya ngerasa insecure jika beda sama teman sebaya. Oh, teman aku semuanya cara berpakaian itu lagi suka pakai crop top. Oke, aku juga akan pakai, fashion model itu. Oh, mereka semua nonton konser. Kemarin baru aja ada konser Blackpink ya, Bapak Ibu.
oke aku juga harus nonton meskipun aku nggak suka-suka banget karena aku kalau aku upload story mengenai Blackpink itu banyak yang repost, banyak yang ngasih likes, banyak yang komen. Merasa diterima oleh kelompok dan mencari penerimaan ini. Penerimaan bentuk konkretnya kalau di media sosial kan likes, engagement, viewers itu konkret. Ya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Nah, ini sebuah gambar juga untuk memberikan analogi bahwa memang mereka mulai mencari siapa diri mereka, identitasnya melalui kesamaan. Jadi memang mereka mencari sameness in peer. Makanya ketika mereka merasa berbeda, oh teman-teman aku semuanya dancer, aku bukan. Teman-teman aku semuanya gamer, aku bukan. Mereka akan merasa terisolasi dan merasa ada yang salah. Oh teman-teman aku semuanya lagi healing, jadi aku juga mau healing. Teman-teman aku lagi beli handphone terbaru. Mereka tuh kalau tidur sampai larut malam karena mereka ngobrol di Discord sampai larut malam. Aku juga harus ikutan karena kalau aku nggak ada di room chat itu, aku akan tertinggal informasi-informasi yang sedang berlangsung. Mereka akan merasa terisolasi, merasa ketinggalan, fear of missing out atau FOMO. Sehingga mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk fit in, untuk masuk ke dalam pertemanan yang lagi berlangsung saat itu terlepas dari benar atau tidaknya. Karena yang memang utama adalah mereka ingin diterima. Nah, ini yang berkaitan juga dengan perkembangan struktur otak pada remaja, Bapak Ibu sekalian. Yang tadi saya sempat sudah singgung di awal sebelumnya, bahwa ada satu bagian amigdala yang responsible for emotions itu lagi bergerak, berkembang dengan sangat cepat. Nah, kecepatannya ini tidak diimbangi dengan perkembangan dari prefrontal cortex yang bertugas untuk berpikir logis, mengambil keputusan. Jadi sebenarnya dua-duanya sama-sama berkembang, tetapi kecepatannya beda. Mungkin analoginya, kalau amigdala itu kecepatannya kayak mobil Ferrari, kalau prefrontal cortex tuh ya kayak Innova, Avanza, seperti itu. Sama-sama bergerak, tetapi beda. Akhirnya kan yang lebih cepat itu yang lebih dominan, yang lebih cepat sampai, yang lebih dianggap sebagai pemenang gitu. Sama juga. Jadi dalam menghadapi suatu situasi, ketika amigdala remaja itu menyala, oh aku happy banget nih ketika aku main game, aku diterima sama teman-temanku. Maka aku akan mau melakukan hal itu lebih sering lagi. Mereka kepikiran nggak sih bahwa main game terlalu banyak atau scrolling sosmed terlalu banyak itu bisa mengganggu nilai pelajaran? Iya, tapi karena yang ditangkap lebih dulu adalah emosi senangnya karena itu tadi kecepatannya lebih cepat, yaitu yang akhirnya digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, satu fakta mengenai prefrontal cortex, Bapak Ibu sekalian, penelitian terbaru tuh bilang baru benar-benar matang dan ya bisa dibilang sudah cukup stabil lah ya gitu. Itu di usia kurang lebih 25 tahun. Jadi kalau kita punya definisi remaja itu sampai 18 tahun, ya sebenarnya prefrontal cortex-nya itu tuh baru benar-benar matang di usia kurang lebih di usia 25 tahun. Jadi still a long way to go. Makanya mereka tetap butuh mentor, tetap butuh orang tua untuk melakukan pengambilan keputusan. Karena sebelum itu, sebelum usia ini memang amigdalanya yang masih mendominasi karena tadi kerjanya kecepatannya lebih cepat. Dampaknya apa? Pengendalian diri, perencanaan, pengambilan keputusannya tuh masih berkembang. Makanya kalau kita lihat kok impulsif banget sih, kok kamu kalau galau langsung ngepost, kalau lagi berantem sama papa mama atau baru putus cinta misalnya, kamu langsung bilang, oh duniaku tuh runtuh dan sebagainya. Kenapa? Ya karena mereka ingin melakukan segala sesuatu dengan cepat. Oh aku sedih, aku posting. Aku happy, aku posting. Untuk bisa coba tahan dulu, coba tarik nafas dulu, memang masih berkembang.
Di sisi lain, ini ya, amigdala yang memproses emosi dan penghargaan tuh sangat aktif. Makanya mereka tadi balik lagi sangat mudah terpengaruh ketika mereka sedih, senang, mendapatkan feedback-feedback di sosial media. Dan media sosial ini memberikan dopamin hit. Jadi dopaminnya itu tuh jadi lebih cepat beresponsnya dalam tubuh remaja dari likes, views, and followers. Kenapa tadi? Saya ulangi lagi bahwa like, views, and followers itu adalah konkret kelihatan banget Bapak Ibu angkanya likes-nya 30, likes-nya 100, oh followersnya 100.000, oh udah centang biru gitu ya. Itu kan konkret sekali dan bisa langsung disaksikan oleh banyak orang juga. Validasi sosial itu yang mereka cari bahwa oh bener nih pengikut kamu banyak, berarti kamu tuh dicintai, kamu itu disukai. Oh, postingan TikTok kamu FYP nih, artinya memang kamu sesuai dengan tren saat ini. Nah, tapi ini hati-hati, kita perlu waspadai ya bahwa setiap like, notifikasi itu tuh otak akan mengeluarkan dopamin. Dopamin, oh jadinya tuh happy. Jadi happy, jadi ingin lagi. Oh, ada yang suka sama foto aku, ada yang mau ajak aku main game, ingin lagi dan lagi, seperti proses adiksi ya. Karena ketika kita bahas adiksi, itu juga sama dopaminnya itu tuh muncul dalam tubuh dan dalam diri remaja. Dan akhirnya kita apa? Infinite scroll, kita terus scroll gitu ya. Dan algoritma itu kan pintar sekali. Semakin banyak kita scroll, semakin banyak layar kita itu menetap pada satu jenis konten tertentu, algoritmanya langsung muncul, langsung dicari konten-konten yang membuat kita happy, sehingga kita semakin lama spending time di handphone. Dan ini akhirnya mengganggu executive function. Bagaimana kita memusatkan perhatian, mengontrol diri kita, memori kita, itu akhirnya terpengaruh. Makanya jadi susah tidur, mungkin jadi susah konsentrasi, sulit duduk tenang, atau bahkan beberapa juga jadi hiperaktif. Itu bisa. Nah, ini fakta menariknya, remaja yang dapat banyak likes di media sosial itu tuh nukleus accumbens-nya atau proses otak dalam memproses reward ini sama seperti ketika kita tuh makan makanan yang enak, yang udah kita BM, udah kita pengenin dari lama, atau ketika kita dapat uang. Kita pengen lagi, kita merasa dihargai. Itu kenapa banyak remaja itu jadinya sangat mengagungkan likes ya, karena itu yang indikator yang membuat mereka tuh diterima. Nah, akhirnya kenapa sih jadi sulit berhenti dan lepas? Karena kenapa ya kita tuh sulit berhenti dan lepas meskipun kita tahu, oh ini udah nggak tepat nih, ini udah salah nih, ini udah memberikan dampak negatif buat kita. Karena semakin sering kita terpapar konten yang singkat, makanya kayak YouTube Short atau Reels itu kan sebenarnya memang sengaja dibuat singkat karena tahu kemampuan kita untuk memusatkan perhatian tuh terbatas, gitu. Tapi semakin kita terlatih untuk melihat sesuatu yang singkat, ya attention span kita juga semakin menurun. Jadi ketika kita diminta untuk komit untuk, "Oke deh detox dulu," susah. Karena itu butuh konsistensi, gitu. Dan sistem stres otak, amigdala ini juga kan karena mendeteksi bahaya ya atau untuk survival skill itu juga mudah terpicu oleh komentar negatif, cyberbullying atau tekanan sosial di medsos. Jadi sangat mudah tertrigger ya. Ketika kita menggunakan screen time terlalu lama juga akhirnya mengganggu hormon melatonin yang membuat kita tuh ngantuk atau enggak. Nah, akhirnya ketika kita kurang tidur, ketika kita susah tidur, itu juga akhirnya mempengaruhi mood karena tubuh kita nggak punya cukup energi untuk beraktivitas. Nah, ini penelitian oleh apa ya ini bacanya ya, Twing ya di tahun 2022 itu juga menunjukkan bahwa remaja yang menghabiskan lebih dari 3 jam per hari di media sosial punya resiko 2 kali lipat untuk mengalami gejala kecemasan atau depresi. Jadi sebenarnya ini juga sebuah jawaban ya, kenapa sih semakin ke sini kok semakin banyak remaja yang terjebak sama depresi atau gangguan kecemasan. Sebenarnya kan ini punya korelasi yang positif ya, berbanding lurus dengan penggunaan media sosial yang memang semakin banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, tadi
seperti statement agree or disagree kita di awal, bahwa itu adalah tadi yang saya jelaskan adalah memang dampak negatif atau resiko jika remaja itu sudah terjebak pada penggunaan media sosial yang kurang bijak. Tapi memang kita perlu melihat segala sesuatu tuh secara seimbang dari dua sisi. Yes, betul ada resikonya, tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa ini ada dampak, positifnya gitu ya, yang bisa dirasakan. Contoh apa? Pertama mendapatkan inspirasi. Saya itu sangat sering membuka aplikasi Pinterest, Bapak Ibu, terutama dalam apa, ketika saya mau pindah rumah, saya cari tuh, inspirasi untuk interiornya mau seperti apa. Ketika anak saya ulang tahun, saya cari inspirasi dekorasinya gimana. Sama juga kayak remaja, ketika mereka punya satu project tertentu, mereka harus, dekorasi kelasnya karena ini adalah Minggu Budaya, kemarin baru Sumpah Pemuda. Mereka akan dengan, mudah mendapatkan inspirasi-inspirasi di sosial media. Yang kedua, memperoleh dukungan emosional. Kita jadi bisa berteman dan mendapatkan dukungan bahkan dari orang yang tidak kita kenal sekalipun. Akses cepat ke informasi jelas ya, berbeda dengan dulu kalau misalnya tidak ada medsos, itu kita untuk cari sesuatu pasti lebih lama dan terbatas. Kreativitas, ketika kita melihat sebuah karya yang diposting di negara lain atau di belahan dunia lain, kita jadi lebih mudah belajar. Makanya sekarang, generasi alfa, bahkan, mungkin yang berikutnya juga ya nanti beta, pasti jadi jauh lebih kreatif dibandingkan generasi milenial, generasi X, seperti itu. Kolaborasi juga bisa dilakukan dengan lebih luas. Mau collab, mau mengadakan webinar dengan, komunitas yang ada di Jerman, yang ada di Australia, bisa-bisa saja, ya. Jadi koneksi itu lebih mudah terjalin, pertemanan, keluasan itu lebih mudah. Sarana mengekspresikan identitas diri dan wawasan yang lebih luas. Jadi banyak sekali memang dampak positifnya, tetapi itu, perlu kita, seimbangi juga dengan concern terhadap dampak atau resiko negatif. Nah, ini ada beberapa contoh. Jadi, kalau Bapak Ibu tahu, ini 5 pemuda pembersih sampah di sungai ya, disebut sebagai Pandawa Group. Ini kan sebenarnya sebuah inspirasi ya, apa yang mereka lakukan jadi ter-pop up di media, ter-pop up di Instagram, di TikTok. Jadi ada, remaja-remaja lain atau pemuda-pemuda lain yang ikut mau tergerak dengan sebuah, aksi ini. Bahkan sampai di-notice sama Bapak Ridwan Kamil, sampai ditraktir, ini saya nemu, beritanya gitu ya. Kenapa bisa sampai lebih meluas, pengaruhnya? Ya karena media sosial. Ini contoh dampak positif. Dampak positif yang kedua, ini yang saya tuliskan juga adalah dalam kita misalnya mau mengumpulkan donasi. Saya sering sekali melihat gitu ya bagaimana sebenarnya warganet itu sangat kompak dalam mendukung seseorang yang baru saja terkena musibah. Nah, ini bisa kita jangkau ya ketika kan kita main media sosial ya, kita bisa memberikan, bantuan, dukungan tidak terbatas sama orang yang kita kenal aja, tapi sama orang-orang yang tidak kita kenal atau fenomena sosial pun juga bisa dibantu. Nah, ini dampak positif yang sebenarnya bisa kita ingatkan sama remaja. Nah, ini di bagian akhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin merumuskan 3 strategi bijak. Lalu apa ya yang bisa dilakukan dan apa yang bisa kita bantu untuk anak-anak kita agar bisa lebih bijak dalam bermedia sosial. Yang pertama, mau tidak mau memang kita perlu limit our time, atau kadang juga butuh digital fasting, berpuasa secara digital. Misalnya, kita perlu menentukan prioritas waktu kapan bisa bermedia sosial. Oke, kalau waktu sekolah itu memang sama sekali nggak bisa. Waktu ujian juga kamu jadi lebih terbatas. Kita bisa lebih banyak mengakses misalnya, oh jam 5 sampai jam 7 karena itu leisure time anak-anak, remaja gitu ya. Tapi di atas jam 9 boleh nggak sudah
dikurangi aktivitas di handphone. Jadi tentukan waktu-waktu di mana memang boleh, waktu-waktu di mana sudah perlu dikurangi, dan waktu-waktu di mana orang ini memang nggak bisa. Karena kalau tidak dibatasi secara teknisnya seperti ini, remaja akan terus mengakses, dan jari-jari kita itu tuh punya memori Bapak Ibu, sering disebut sebagai muscle memory. Kadang kita nggak pengen buka Instagram atau buka WhatsApp ya, tapi jempol kita tuh kayak udah otomatis, buka lock handphone gitu ya, unlock handphone terus tiba-tiba ngeklik aja tuh aplikasinya. Padahal tadinya kita nggak berencana untuk ngelihat story. Atau kadang juga story kita lihat tap 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 tap, setelah kita, sadar, kenapa aku jadi buka Instagram ya? Ini, karena tubuh kita tuh, jari-jari kita ada muscle memory. Jadi ini yang memang perlu dibatasi secara teknis, seperti itu. Dan perlu diseimbangi dengan aktivitas fisik atau aktivitas yang mengasah fokus tadi. Karena kita tahu kalau sudah terlalu lama tadi, fungsi eksekutifnya tuh menurun, seperti itu. Lalu yang kedua, ini masih secara teknis juga, tapi kita memang perlu memfilter informasinya. Karena kenapa? Memori otak kita tuh ada kapasitasnya, ada daya tampungnya. Ketika kita menerima berbagai informasi secara berlebihan, secara banyak gitu ya, otaknya akan capek, akan lelah, overwhelmed, dan akhirnya tadi nggak fokus, mudah lelah, mood-nya jadi, jelek dan sebagainya. Caranya seperti apa? Apa sih yang perlu difilter? Bisa saja pertama dari akun-akun apa yang mau di-follow atau boleh atau tidak boleh di-follow. Tontonan-tontonan apa yang boleh disaksikan, apa yang tidak boleh. Aplikasi apa yang boleh di-download, apa yang nggak boleh. Atau menggunakan fitur hide, block gitu ya, ketika kita tahu ada informasi akun-akun yang nggak sesuai dengan value keluarga kita, atau juga pada anak, remaja sebenarnya saya sarankan untuk melakukan lock, membuat akun itu menjadi setting private gitu ya, privacy, sehingga kalau yang mau follow itu harus, eee, apa, eee, request dulu, supaya kita lebih bisa memfilter siapa saja yang masuk ke dalam lingkungan pertemanan anak-anak kita secara online. Memilih platform yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan tadi juga. Apa yang boleh di-download, apa yang tidak. Nah, ini boleh kita diskusikan bersama, anak-anak kita di rumah. Kemudian, nah ini yang ketiga, yang lebih fundamental dan, lebih bersifat apa ya, self exploration Bapak Ibu. Kita perlu terus mengajak remaja-remaja untuk tidak berhenti atau bahkan untuk segera memulai discovering diri mereka sesungguhnya. Karena kenapa? Mereka lagi dalam fase pencarian identitas. Mereka lagi mencari sebenarnya, siapa ya aku sebenarnya? Siapa ya teman-temanku? Apa ya value hidupku? Apa yang aku inginkan, apa yang aku sukai, apa yang aku nggak suka, apa yang nggak sesuai dengan value diriku. Nah, mereka tuh perlu berefleksi tentang ini dan perlu punya kesimpulan, perlu punya insight mengenai proses refleksi ini, proses pengenalan diri ini. Kalau fase atau tahap ini skip atau longkap, mereka jadi akan sulit melakukan tahap yang nomor 2. Mereka jadi akan sulit untuk melakukan filter. Kenapa? Karena merasa semuanya boleh masuk ke dalam diri aku. Semuanya tuh boleh jadi teman gitu ya, boleh aku ikuti trennya, boleh, yang penting aku diterima, yang penting aku punya teman. Nah, ini kan yang bahaya. Tapi kalau mereka tahu, oh aku menjunjung tinggi kejujuran. Jadi, tren-tren yang kayak misalnya, apa sih, kadang suka ada bohong tapi prank gitu ya, lucu-lucuan prank. Meskipun itu engagement-nya tinggi, tapi aku tidak pernah akan lakukan itu, karena itu nggak sesuai sama value aku. Ini yang bisa membantu mereka lebih mudah memfilter. Jadi, discovering diri mereka sesungguhnya ini adalah aspek yang fundamental yang bisa membantu mereka untuk menolak atau menjauhi hal negatif secara lebih, lebih adekuat.
Caranya bisa journaling, bisa berdiskusi, sama bapak ibu tentunya orang tua itu pilar nomor satu menurut saya, self questioning. Jadi misalnya saya tuh suka kalau sebelum tidur atau kalau lagi, beraktivitas seorang diri gitu ya, saya refleksi, "Kenapa ya tadi saya marah sampai sebegitunya?" Gitu. Nah, kita juga perlu berikan ruang, tapi memang untuk remaja, mereka masih perlu dibantu. Jadi dibantunya dengan cara apa? Diskusi dua arah. Diskusi dua arah. Karena kalau kita hanya nanya atau nasehatin itu jadinya satu arah ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tanyakan, "Kenapa kamu memilih, eee, mengunggah konten ini? Apa yang kamu suka dari tren ini? Menurut kamu kenapa kasus ini, jadinya viral? Apa yang perlu diwaspadai?" Tanyakan pendapat mereka, biarkan mereka berpikir. Terakhir dari saya sebagai penutup, Bapak Ibu, we cannot escape social media karena itu sudah menjadi satu bagian hidup, lifestyle dalam diri kita, diri remaja, perkembangan digital saat ini. Tapi kita bisa gunakan itu secara bijak. Jadi kata kuncinya yang kuning ini secara wisely ya. Karena bukan sosial medianya yang salah atau gadgetnya, tapi cara kita menggunakan yang mungkin belum cukup cermat atau mungkin belum cukup bijak. Sekian, dari saya, semoga kita semua boleh belajar. Terima kasih. Terima kasih Kak Rika atas pemaparannya. Boleh kasih emoji eh, ke Kak Rika untuk pemaparan materinya. Keren banget. Kita udah lihat ya kalau misalnya kayak ternyata sosial media itu jadi wadah gitu, jadi ruang buat nyari gitu. Tapi ternyata isinya bermacam-macam. Lalu karena karakteristik fisik remaja yang masih belum stabil gitu, tadi kita lihat struktur otaknya, jadi punya berbagai resiko tantangan gitu yang membuat mereka malah jadi terjerumus atau misalnya malah menemukan konten-konten yang malah mempengaruhi ke perkembangan mental mereka dengan cara yang mungkin ke arah yang buruk gitu. Padahal sebenarnya kan kita lihat tadi ya kalau misalnya itu sekedar ruang, sekedar wadah, sekedar alat gitu buat cari informasi karena kan remaja kan jadi mencari identitas diri gitu ya tadi kita ngeliat gitu. Tadi kita udah bahas berbagai macam nih yang kulihat kayak dimulai dari kontennya apa aja sih gitu ya. Dimulai kayaknya dari sesuatu yang sederhana gitu ya, OOTD gitu. Gimana menampilkan diri, terus juga video jalan-jalan yang dibilang sebagai healing gitu. Terus juga kayak kita ngelihat ada mungkin yang mulai mengkhawatirkan kayak kena mental dan juga ada tren self diagnose gitu sampai ke tren barcode itu yang ternyata aku juga baru tahu kalau misalnya ekspresi itu bukan sekedar atau konten itu bukan sekedar dari orang yang punya coping demikian tapi juga ikutan gitu. Jadi ternyata itulah kayak gimana sosial media itu bisa mempengaruhi em, gimana ya persepsi, pandangan ya. Gimana kayak seharusnya kita itu bertindak seperti apa gitu ya. Terus juga kita ngeliat banyak terkait dengan digital footprint juga yang perlu kita jaga gitu ya. Sebenarnya nggak cuma remaja, tapi kayaknya semua yang ada di sini perlu dijaga gitu. Tapi remaja tentu saja sangat sangat rentan terhadap banyak kasus atau misalnya masalah yang terkait dengan eh, jejak-jejak digital mereka gitu. Terus juga kita ngeliat kalau misalnya ternyata memang kalau misalnya kita bahas terkait dengan em, masalah-masalah yang ada di media sosial gitu. Kayaknya aku pernah dengar kayak tren fatherless gitu ya, kayak ada orang yang bilang kayak ini orang nyari validasi di media sosial, posting sampai segininya. Jadi ada perspektif baru nih di mana kalau misalnya kita mungkin nggak ngelihat bagaimana dia bertingkah, tapi kayak sebenarnya alasan kenapa mereka melakukan itu tuh karena memang remaja mencari validasi dan mereka temukan itu di media sosial gitu ya. Dan kalau misalnya terus-terusan dapat validasi, ternyata validasi yang konkret, terus akhirnya dapat dopamin, terus akhirnya mau terus-menerus gitu, sehingga kayak membuat
dia harus ngelakuin itu terus menerus gitu supaya bisa dapetin apa ya, dapetin efek yang serupa gitu supaya dia bisa senang gitu. Nah, terlepas dari segala mungkin bahaya itu juga ternyata juga kita bisa ngelihat gitu ya bagaimana sebenarnya strategi-strateginya cukup cukup mudah tapi memang dilakukannya mungkin sulit ya gitu. Aku secara pribadi gitu memang misalnya ngelimit screen time gitu tapi tetap aja kadang-kadang suka agak kelebihan gitu ya. Terus juga mungkin filter informasi ini yang penting menurutku ya karena doom scrolling terus-menerusan gitu ya. Ternyata kita otak punya daya tampung ya, ternyata gitu yang kalau misalnya ternyata kelebihan itu bisa membuat jadi overwhelm, jadi punya emosi yang sangat intens gitu ya. Jadi mungkin itu juga pembelajaran dariku. Semoga teman-teman juga bisa ngelihat yang sama gitu. Kalau misalnya kita bisa loh untuk misalnya kalau misalnya udah ngerasa capek gitu, bisa mungkin keluar dari media sosial atau kayak di blog atau di hide gitu ya supaya nggak terpapar terus menerus gitu. Terus juga discover your true self gitu. Ternyata diskusi terus juga refleksi itu penting untuk nentuin kalau misalnya bener nggak ya apa yang aku lakukan atau yang apa aku dapatkan dari konten-konten yang sudah aku terima gitu ya. Nah di sini mungkin pentingnya juga ya peran keluarga atau misalnya peran baik orang tua atau misalnya saudara yang lebih tua gitu ya untuk bisa jadi tempat untuk ngajak ngobrol gitu ya, diskusi terbuka dua arah gitu ya. Oke, makasih Kak Rika untuk pemaparannya. Ternyata itu ya kita udah lihat bagaimana media sosial itu bisa mempengaruhi perkembangan kesehatan mental dan kesehatan jiwa pada remaja. Aku mungkin untuk beberapa pertanyaan kita akan tampung di sesi tanya jawab di akhir ya, karena kita akan mau lanjut ke narasumber berikutnya. Kita ngobrol terkait dengan seni dulu. Oke, selanjutnya adalah Kak Alodia Yap. Kak Alodia Yap adalah seniman dari budaya Tionghoa Indonesia yang melalui karyanya mengajak dialog tentang identitas, spiritualitas, dan hubungan manusia dengan alam. Nah, ia berharap juga bisa membuka jalan bagi generasi seniman untuk bebas mengeksplorasi pertemuan antara agama, budaya, dan identitas tanpa takut sensor sosial. Nah, kalau tadi kita ngelihat di media sosial isinya apa aja gitu ya. Nah, sekarang mungkin kita bisa ngelihat kayak gimana sih kita mengekspresikan itu lewat seni gitu ya, lewat kreativitas di media sosial atau mungkin di medium-medium lainnya gitu. Nah, kalau dia ini juga adalah ilustrator dan visual artist yang sudah memamerkan banyak karyanya di Art Jakarta Garden, di World Art Dubai, terus juga Hands Intertwined Group Exhibition di Yogyakarta dan Terra Nexus Art and Art Bali di Bali. Jadi mungkin kalau misal teman-teman mungkin kalau misalnya butuh inspirasi tadi ya, mencari inspirasi terkait seni mungkin bisa langsung follow kalau dia ini ya untuk informasi-informasi kayak seni-seni selanjutnya atau kayak mungkin exhibition selanjutnya. Oke, aku sapa dulu kalau dia. Halo kalau dia. Halo, salam kenal semua. Salam kenal Kak. Oke, terima kasih, seneng banget akhirnya bisa apa ngajak Kak Aludi untuk ngobrol-ngobrol terkait dengan seni dan ekspresi di sini ya untuk bisa memberikan apa ya menyalurkan emosi dan juga ngomongin terkait dengan sesuatu yang mungkin apa ya jarang menurutku ya kalau aku jarang ya di mainstream media kayak hubungan spiritualitas dan juga hubungan dengan manusia gitu. Oke, tanpa berlama-lama aku akan memberikan ruang dan layar untuk Kak Alodia untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak. Thank you Kak. Halo juga semua yang bergabung di webinar hari ini. Makasih banget aku ada di sini bisa berbagi sedikit tentang perjalananku sebagai seorang seniman yang membagikan karya di sosial media. Nah, mungkin aku mau ngobrol sedikit kali ya. Gimana sih perjalanan aku selama ini membagikan karya-karyaku, terutama karya seni di sosial media. Sebelumnya,
namaku Alo Diayap. Jadi seperti yang tadi udah diceritain dikit ya. Jadi kegiatanku tuh memang lebih banyak di membuat karya lukis, kemudian membagikannya di sosial media, atau juga di exhibition, di pameran secara langsung. Nah, jadi hari ini kita ada beberapa topik yang aku bisa ajak kalian buat ngobrol bareng. Ada tentang mental health dan creativity. Gimana sih proses berkarya, berkreasi sehari-hari untuk menghadapi perasaan dan mungkin bisa menjadi pengalaman juga untuk menghadapi isu-isu kesehatan mental. Kemudian karena kita juga membagikan konten, membagikan karya kita di sosial media. Nah, gimana sih sosial media dan pressure itu berkembang dan kemudian gimana kemudian kita menggunakan art sebagai media untuk menjawab tekanan sosial itu, dan juga bagaimana art di sosial media bisa menjadi tekanan. Nah, jadi aku akan mulai dengan kalimat ini. Jadi seni itu membantu kita untuk memberi bentuk pada hal-hal yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi aku pernah punya pengalaman gitu ya. Jadi aku tuh mulai mencari alasan kenapa sih aku membuat karya dan apakah karyaku itu cukup baik karena aku cuma membicarakan tentang perasaanku pada saat itu. Kemudian ada seorang kawan yang dia bilang seniman itu punya kemampuan untuk mengolah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh panca indera. Perasaan itu kan intangible itu tadi, tapi seniman tuh bisa mengubah perasaan yang intangible itu menjadi sesuatu yang tangible yang bisa diterima dan diolah oleh panca indera, dan itu sangat berkesan di aku. Jadi aku ingin mulai obrolan hari ini dengan kalimat itu, bagaimana seni memberi bentuk pada perasaan yang tidak bisa kita jelaskan. Nah, tapi kemudian yang harus kita hati-hati adalah bagaimana seni itu tidak menjadi pelarian diri, tapi menjadi outlet emosi. Banyak yang bilang art itu healing. Ada banyak sekali workshop yang temanya healing using art. Seolah-olah seni itu bisa menyembuhkan. Dan kita tahu yang mereka maksud adalah bagaimana seni bisa menyembuhkan hal-hal yang tidak bisa kita sembuhkan di dalam diri kita yang berkaitan dengan emosi dan perasaan. Mungkin awal mulanya ada kesan atau ada anggapan bahwa seni bisa menyembuhkan itu adalah karena orang juga menganggap seni itu sesuatu yang bisa membantu kita menghadapi perasaan dan tekanan. Karena saat kita berkesenian, saat kita membuat misalnya lukisan atau misalnya ada yang suka musik atau ada yang suka kerajinan tangan, kita tuh jadi memiliki waktu khusus untuk menghadapi perasaan. Kemudian misalnya saat aku sedang melukis gitu ya, yang ada dalam ring pertandingan itu hanya aku dan diriku dan mungkin kanvas. Jadi saat berkesenian, saat proses membuat karya, kita dipaksa untuk menghadapi perasaan kita, karena kita dipaksa untuk menghadapi diri kita. Dan kalau dalam bagaimana kita bisa membuat seni menjadi outlet untuk menghadapi perasaan yang sulit kita hadapi itu tadi gitu. Dari waktu khusus kita untuk menghadapi perasaan saat berkarya, kita mulai memberi bentuk pada perasaan. Mungkin kita mulai memberi bentuk dengan warna, dengan garis, dengan objek-objek. Misalnya kita merasa sedih, kemudian kita menggunakan warna biru, atau misalnya kita sedang marah, kemudian kita membuat gambar dengan agresif di atas kanvas. Dan kita mulai memberi bentuk pada perasaan lewat karya seni kita, lalu kita mulai mengenali, mulai memberi nama pada perasaan tersebut. Bagaimana kita mungkin awalnya masih perasaan yang ada dalam diri kita tuh sangat abstrak, kita tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, apa yang kita rasakan. Dengan proses dan tenaga yang kita keluarkan saat kita berkarya, kita mulai memberi bentuk itu, kemudian kita mulai mengenali. Dan kemudian kita belajar untuk memberi nama pada perasaan. Apa sih perasaan ini? Mungkin kita bisa beri nama. Kemudian proses-proses ini tuh juga memberi perasaan puas. Jadi saat proses berkarya memberi kita perasaan puas, bagaimana kita punya outlet secara fisik untuk berkarya, dan bagaimana setelah karya itu jadi kita memiliki perasaan puas bahwa kita tuh berhasil menyelesaikan sesuatu. Nah, kurang lebih bagaimana aku menghadapi perasaanku yang sulit,
untuk dihadapi dan kemudian mengubahnya menjadi karya seni, karya lukisan. Caranya tuh kurang lebih begini. Dan setelah aku ngobrol juga ada beberapa orang yang punya pengalaman yang sama dan ada beberapa orang juga yang mencoba hal yang sama setelah berbagi dengan aku. Jadi mungkin kalau ada teman-teman di sini yang pingin coba juga menguliti perasaan, mungkin bisa coba step-step ini. Jadi hadapi dirimu dengan media seni, kemudian coba beri bentuk pada perasaan itu apapun, bisa lewat warna, bisa lewat bentuk, kalau suka musik bisa lewat nada, dan kemudian kita coba kenalin dan memberi nama. Nah, kemudian sebagai seorang seniman yang pekerjaannya setiap hari itu berkaitan dengan creating, berkaitan dengan berkarya, akhirnya perasaan-perasaan yang sulit itu mau tidak mau kita hadapi. Kembali ke obrolan kita yang tadi gitu, apakah seni bisa menyembuhkan? Nah, sebenarnya kalau menurut pengalamanku pribadi, seni itu tidak menyembuhkan. Tapi seni itu menjadi ruang ekspresi yang bebas untuk kita, di mana di situ bisa menjadi media untuk kita berkarya dan menjadi semacam ruang presto yang membuat kita bisa menghadapi perasaan kita lebih baik, dan jangan sampai itu menjadi proses kesembuhan yang kita cari, karena seni tidak menyembuhkan. Itu yang menurutku harus hati-hati juga untuk menceritakan tentang seni dan healing, karena ada banyak sekali kasus di mana orang salah kaprah dan kemudian mencari kesembuhan lewat seni. Nah, kemudian mungkin nanti kita akan bahas lagi tentang seni dan kesembuhan itu ya, bagaimana kita menghadapi seni dan ekspresi diri dan emosi. Kita harus adil dan tetap rasional. Tapi kalau kita berbicara bagaimana kita bisa memberi bentuk pada seni, kalau cara-cara yang aku lakukan itu biasanya lewat visual, lewat warna, lewat suasana. Misalnya di karya ini karya sekitar tahun 2019. Pada saat itu aku berada dalam periode di mana aku tidak punya kemampuan untuk merasakan perasaanku, untuk mengenali perasaanku, dan tidak memiliki kemampuan untuk bahkan memberi label atau memberi nama pada perasaan itu. Nah, pada saat itu pun jadi prosesnya tuh tidak langsung. Jadi aku baru bisa memberi nama pada perasaan itu di karya tahun 2019 itu ya, pada tahun-tahun sekarang aku bisa melihat dan bisa mengenali bahwa ini adalah perasaan takut, menyerah, dan kemudian lelah. Nah, sedangkan di karya tahun 2021 aku bisa memiliki perubahan pada perasaan, kemudian aku bisa punya perasaan yang moving on, aku bisa punya perasaan penerimaan dan perubahan. Nah, mungkin teman-teman di sini juga kalau misalnya melihat karya seni orang lain atau karya seni diri sendiri juga bisa menilai gitu, kayak ini jangan sampai kayak teman-teman berpikir kayak aku bukan orang seni, aku nggak bisa menilai seni. Tapi coba melihat karya dan kemudian coba kayak kira-kira ini perasaan apa sih yang sedang dirasakan oleh seniman. Nah, ini salah satu karya-karya terbaruku. Nah, kalau teman-teman lihat sejak karyaku tahun 2019 sampai karya yang terbaru itu rasanya semakin bright, semakin terang. Yang itu secara pribadi juga aku maknai sebagai perjalanan kesehatan mentalku. Mungkin kalau teman-teman iseng, boleh dong nge-share di chat gitu, kira-kira apa sih perasaan yang kalian bisa rasakan lewat karya yang aku tunjukkan ini. Bimbang, yes. Aku juga aku mengiyakan tuh bahwa ini adalah perasaan bimbang. Jadi di karya yang di sebelah kanan itu ada orang kecil dua, merah dan biru. Itu adalah perasaan bimbangku menghadapi secara general ya, aku bisa cerita menghadapi dua pilihan hidupku gitu. Grounding, yes betul. Aku juga karya yang di sebelah kiri itu aku memang dengan intensi aku ingin menceritakan perasaanku saat aku grounding dan kemudian aku merasa berpijak pada bumi. Nah,
kayak teman-teman yang hari ini juga bisa mulai menilai karya orang lain, mulai memberi label perasaan apa. Kalau teman-teman juga ingin mencoba karya sendiri sebagai outlet perasaan, bisa dimulai dari situ juga tuh. Jadi uh, just create, jadi kayak bikin karyanya, coba visualisasikan perasaan yang sulit itu lewat visual. Dan dari situ kita bisa mulai menamai perasaan-perasaan itu. Nah, tadi kan kita bahas ya seni yang menyembuhkan. Tapi kenapa ada yang namanya seniman yang menderita, the desperate artist? Ini semacam apa ya? Semacam stereotip yang disematkan pada seniman bahwa seniman itu menderita. Seniman tuh sakit mental, bebas, nyentrik, dan mau gak mau saat aku sering membagikan karya seniku lewat sosial media, aku juga mendapatkan label-label itu atau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan gitu. Kamu kenapa sih? Are you okay? Kenapa karya kamu begitu? Karena kayak tadi teman-teman sudah coba ya, kita tuh bisa loh merasakan emosi lewat karya. Dan itu juga saat kita bagikan karya kita di sosial media, kita pun akan menerima penilaian orang tentang kita. Jadi saat kita punya perasaan yang sulit kita hadapi dan kemudian kita menjadikan seni sebagai outlet dan kemudian kita bagikan di sosial media, itu juga berbalik ke kita. Nah, itulah menurut aku sih sebenarnya ajaibnya sosial media ya. Sosial media itu bukan cuma hubungan komunikasi satu arah, tapi juga dua arah. Nah, kembali ke tadi, ada seni yang menyembuhkan, tapi kenapa seniman sering diasosiasikan sebagai the desperate artist? Nah, ini ada beberapa karya seni yang sangat populer. Saturn Before His Sun, kemudian ada The Scream, ada Vincent van Gogh dengan perban di telinganya. Mungkin kalau teman-teman ada yang belum tahu karya-karya ini, aku bisa jelaskan sebentar dan singkat aja. Jadi kalau teman-teman lihat dari yang paling kiri, ini banyak yang mengasosiasikan lukisan ini dengan perasaan kecewa, perasaan sedih, perasaan desperate dan depresi. Sedangkan lukisan yang tengah itu adalah gambar Vincent van Gogh dengan perban yang diceritakan Vincent van Gogh ini memotong telinganya. Sedangkan The Scream ini yang di sebelah paling kanan yang ada warna oranye, ada orang teriak-teriak itu banyak yang mengasosiasikan lukisan ini dengan perasaan marah, sedih, dan banyak juga yang cerita-cerita yang menyertai lukisan ini bagaimana orang merasa sangat tertekan melihat lukisan ini. Nah, karya sebagai outlet dan bukan identitas. Di saat orang-orang secara umum bisa memberi label bahwa seni menyembuhkan, tapi di saat yang sama orang-orang juga memberi label bahwa seniman itu menderita. Apakah kita bisa melihat karya seni yang kita buat sebagai gambaran penderitaan manusia, ya, seniman, dan kemudian itu muncul secara visual dan orang bisa menilainya, dan sehingga itu menjadi wahana penyembuhan bagi sang seniman, tapi bagi orang luar itu kita juga bisa melihat penderitaan yang sangat sangat uh, sangat tajam sehingga orang bisa menyematkan label penderitaan itu juga pada seniman. Nah, ini selalu menjadi bahasan para seniman, juga terutama kalau yang aku bisa bilang seniman-seniman seusia dan sebayaku, bahwa mulai juga ada gerakan secara bersama-sama dan secara individu dalam obrolan-obrolan formal dan informal untuk seniman saling menjaga kesehatan dan terutama kesehatan mental masing-masing. Karena seni bisa tumbuh saat kita hidup dan mengusahakan sehat adalah tugas seniman. Nah, ini juga sebenarnya kenapa aku share di webinar ini karena aku ingin membagikan gitu ya. Jangan sampai kita mengglorifikasi statement dan stereotip tentang seniman yang menderita karena kesehatan mental itu juga hak semua orang termasuk seniman dan seniman itu bisa berkarya saat kita juga memiliki keamanan diri kita termasuk keamanan dalam bentuk kesehatan mental. Nah, ini aku dari tadi Kak share karya-karyaku secara langsung ya, tapi ada beberapa karya di sini itu karyaku yang tadi teman-teman juga mulai bisa, oh ini karyanya ada perasaan bimbang, ada perasaan grounding. Ini karyaku yang lain yang aku buat sekitar tahun lalu. Karya ini salah satu karya yang banyak bikin orang DM aku dan komen-komen katanya karyanya ini menunjukkan perasaan mereka tentang
berisiknya dunia di dalam kepala mereka. Dan kebetulan karya ini juga aku buat dengan intensi yang sama, gimana aku menggambarkan serangga ini adalah serangga yang kalau di musim panas biasanya dia bunyi keras banget, dan aku taruh dia di telinga persis di posisi tokoh perempuan ini posisi lagi tiduran. Jadi karya ini tuh pingin aku mengungkapkan gimana berisiknya isi dalam kepalaku. Dan kemudian karya ini tuh juga memancing komen, memancing DM, memancing diskusi. Ternyata ada yang relate, ternyata ada yang pernah mengalami, dan mungkin masih mengalami. Jadi aku merasa seni sebagai outlet emosi itu juga penyambung emosi untuk orang lain dan teman-teman yang juga merasakan. Nah, kenapa bisa muncul diskusi dan bisa muncul pancingan-pancingan komen-komen itu? Karena aku membagikan karya di sosmed. Jadi aku merasa karyaku dan aku sendiri itu juga berkembang bersama sosial media. Tapi di satu sisi itu juga memunculkan tekanan karena penggunaan sosial media itu tadi. Seperti yang aku tadi bilang gitu ya. Gimana seni bisa digunakan oleh seorang seniman sebagai outlet emosi. Kemudian kita share di sosial media. Ternyata seni yang sama itu memberi label pada si seniman itu sebagai seniman yang menderita, seniman yang desperate, seniman yang susah, seniman yang tidak sehat. Karena membagikan karya di sosial media pada hari ini tuh mungkin memang menjadi satu kesatuan ya. Kalau dulu kan kita bagikan karya kita tuh kemana aja sih? Biasanya kita bagikan karya itu tidak dibagikan. Mungkin ada teman-teman yang aku malu nge-share karyaku. Atau kita udah mulai tuh share ke teman-teman sekitar kita. Mungkin ke orang tua, ke kakak, ke adik, ke teman dekat, ke circle-circle sendiri, ke pacar. Nah, kemudian ke sosial media. Seperti yang aku lakukan. Dan selain itu juga kita bisa bagikan di offline event, misalnya di pameran yang aku juga lakukan. Nah, membagikan seni di sosial media itu yang menjadi bahasan kita hari ini ternyata tidak semudah itu dan ternyata tidak sesederhana itu. Saat karya menjadi konten, kita tuh lupa kenapa sih kita ngapain. Pertama, aku tuh pengen cerita ya. Jadi ada banyak bahasan di antara teman-temanku sebagai sesama seniman. Kita tuh cerita gitu ya. Aku kira jadi seniman tuh kerjanya cuma gambar. Ternyata sekarang harus ngonten ya. Ternyata kita harus membagikan karya kita, proses karya kita di sosial media menjadi konten. Dan itu sangat melelahkan. Saat proses berkarya, proses kreativitas kita secara fisik sudah menyita waktu dan tenaga kita, tapi kita juga harus menyelipkan konten itu dan sebagai cara untuk mempromosikan karya. Nah, kemudian saat karya menjadi konten dan kemudian kita mulai menghitung konten kita lewat algoritma, likes, comment, share, kita tuh mulai membanding-bandingkan satu sama lain. Kita mulai membandingkan popularitas, kita mulai memiliki perasaan rendah diri saat karya kita tidak mendapatkan likes, comment, share yang bagus misalnya, yang tinggi. Dan terutama juga ya, apa sih yang terjadi saat kita membagikan emosi kita ke sosial media? Karena karya itu kan seperti yang tadi kita cerita ya, karya itu juga menjadi alih wahana dari perasaan kita. Apa sih yang terjadi saat kita membagikan perasaan kita yang telanjang ke sosial media? Apakah karya yang likes-nya lebih banyak artinya lebih bagus? Ada lingkaran validasi ya saat kita membagikan karya kita di sosial media dan kita mulai menghitung likes, karena itu kan naturalnya sosial media ya, agak sulit kalau dibilang ya kamu tinggal nggak lihat likes-nya. Gimana ya, sosial media tuh memang dibuat untuk kita ketagihan, sosial media memang dibuat untuk kita craving validasi dari angka-angka itu, likes, comment, dan share. Dan terutama saat yang kita bagikan untuk dihitung itu adalah gambar kita, karya kita, yang merupakan ejawantah dari perasaan kita. Nah, itu akan menjadi lingkaran yang sangat berbahaya saat kita tidak bisa membedakan, tidak bisa memisahkan
kita dengan sosial media kita, menurut saya. Karena nggak sedikit cerita teman-teman yang berhenti berkarya, berhenti menggambar, dan kehilangan outlet dari output emosinya karena merasa karyaku tidak dihargai. Nah, tidak dihargainya ini sayangnya dihitung dari jumlah likes, dari jumlah komen. Saat kita membagikan emosi dan perasaan kita lewat karya-karya kita di sosial media, di saat yang sama, internet itu juga memberikan kita kebebasan. Kita bisa membebaskan, kita bisa memiliki kemampuan untuk bercerita, kita bisa curhat colongan lewat gambar-gambar, atau lewat karya-karya kita. Tapi di satu sisi yang sama, itu tuh memberi gambaran palsu tentang kesuksesan yang membuat kita tuh terus-terus mengejar arti sukses lewat angka-angka sosial media seperti likes, komen, dan share. Belum lagi ditambah dengan kritik yang datang misalnya ke karya kita sendiri, dan kemudian resiko-resiko dari tindakan kita yang begitu open dan jujur di sosial media lewat karya kita. Nah, terus jadinya harus gimana sih? Kita harus memahami bahwa justru kebebasan inilah yang harus kita jaga supaya tetap aman. Apa sih yang kita share, apa sih yang kita bagikan di sosial media, jangan sampai memberi celah untuk kita merasa tidak aman. Dan kita harus memahami bahwa sukses orang berbeda-beda dan sukses di sosial media itu tidak menentukan kesuksesan di dunia nyata, apalagi kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, berkaitan dengan kritik yang kita hadapi lewat sosial media, kita juga pasti harus berhati-hati dan melatih diri untuk memproses kritik. Terutama karya seni yang kita buat dari emosi, karya seni yang kita buat dari memproses perasaan kita yang kadang-kadang sensitif dan sangat fragile ya. Dan kemudian yang terakhir yang aku ingin cerita itu adalah bagaimana sosial media selama ini mengajari aku untuk memisahkan sosial media dan diriku. Jadi aku tuh sudah membagikan karya seniku sejak tahun 2016, sejak awal sosial media Instagram dan Facebook ada. Aku mengalami fase-fase di mana teman-temanku membagikan kehidupan pribadi mereka di sosial media. Di satu sisi aku juga mengalami fase di mana aku berteman dengan teman-temanku yang memiliki massa yang sangat besar, jutaan di sosial media. Dan aku juga mengalami pengalaman di mana aku mengamati dan melewati fase di mana sosial mediaku bertumbuh sampai sekarang. Jadi aku mengalami berbagai macam pengalaman yang membuat aku belajar bahwa aku di sosial media dan aku di dunia nyata adalah dua orang yang berbeda. Aku di sosial media adalah perwakilan aku. Jadi saat ada kritik, saat ada saat likes dan komen dan share itu muncul, itu tidak mendefinisikan aku dan tidak ditujukan ke aku secara nyata, tapi ke perwakilanku di sosial media. Dan itu menjadi salah satu pagar supaya aku bisa melihat sosial media dengan lebih sehat, terutama karena aku membagikan karya-karyaku di sana. Yang pasti aku tidak mau menyematkan harga diri dan menyematkan kesuksesan karyaku lewat sosial media gitu. Oh, nah jadi apa sih yang para seniman hari ini bisa lakukan untuk memiliki pengalaman sosial media yang lebih baik? Jadi kita punya yang namanya seniman bantu seniman. Kita juga mempromosikan karya kita di sosial media dan pasti kita menjadikan sosial media sebagai sumber inspirasi karena kita bisa melihat karya orang lain, karya teman-teman, atau bahkan karya idola-idola kita di luar negeri, di luar daerah. Jadi bagaimana seniman bisa bantu seniman? Nah, kalau tadi kita berhati-hati jangan sampai kita tuh memiliki pandangan yang buruk tentang save, komen, dan share itu, justru kita bisa gunakan share, komen, dan save ini sebagai cara untuk bantu seniman. Kenapa kita bisa bantu seniman dengan melakukan tindakan ini? Karena saat kita melakukan tindakan ini, kita bisa membantu seniman untuk membagikan karyanya lebih besar di sosial media.
Dan yang pasti kita juga bisa share karya-karya kita di sosial media. Ada banyak sekali pengalaman dan kesempatan-kesempatan besar yang lahir itu dimulai dari mempromosikan karya di sosial media, karena kita bisa memandang sosial media ini sebagai lautan luas yang lepas yang kita bisa saling melihat dan bisa saling memperlihatkan diri. Nah, tentang menjadikan sosial media sebagai sumber inspirasi, aku pengen kasih notes bahwa kita tuh bisa loh kontrol explore page kita. Jadi, kalau kita bisa mengenali apa yang sehat dan tidak sehat untuk diri kita secara internal, kita bisa menggunakan sosial media kita untuk filter. Jadi kalau misalnya kita tidak suka suatu topik tertentu, kita bisa dislike, kita bisa uninterest. Dan kalau kita pingin sosial media kita dipenuhi dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita internal, kita bisa interaksi dengan konten itu, jadi kita juga bisa mengkontrol explore page kita. Nah, jadi apakah teman-teman siap berkarya dan membagikannya di sosial media? Semoga saat teman-teman sudah melakukan atau punya niat untuk melakukan, ini bisa menjadi outlet yang sehat dan social pressure yang muncul kemudian tidak menjadi halangan dan tidak mengecilkan hati teman-teman. Kurang lebih gitu sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Lodi atas pemaparannya tentang menjadi seniman dan juga dalam prosesnya berkesenian dan juga membagikan karya seni di sosial media. Beri emoji yang banyak untuk Kak Alodia atas pemaparannya. Em, Senang banget aku ada di hari ini karena sebenarnya dari awal kita membahas terkait dengan media sosial lalu ke seniman ternyata ada hubungannya begitu ya. Mungkin teman-teman atau rekan-rekan semuanya mungkin agak kebingungan gitu di awal kayak gimana sih memang separah mungkin kayak seberapa pentingnya media sosial atau misalnya seberapa besarnya pengaruhnya gitu pada remaja. Lalu di sini ada seniman yang mungkin bisa aku izinkan aku bisa menyamakan ya karena ada persamaan di mana kayak seniman yang menggunakan menggunakan seni sebagai outlet untuk perasaan perasaan yang terbuka, yang honest, ya perasaannya yang mentah gitu ya ke dalam bentuk seni itu lalu di di share ke media sosial sama dengan remaja yang sedang mencari identitas jati diri gitu lalu dia membagikan itu ke media sosial karena dia ngelihat itu sebagai suatu wadah gitu ya. Lalu di sini kita ngelihat kayak banyak prosesnya dan juga banyak ada beberapa isu yang muncul kayak misalnya perbandingan, terus juga terkait dengan kontrol diri, terus juga terkait dengan tadi bagaimana sosial media sebenarnya dibuat untuk mendapatkan melihat lingkaran validasi gitu. Jadi aku bisa ngelihat benang merahnya sedikit gitu ya terkait dengan media sosial dan juga seniman di media ketika berbicara terkait dengan masalah remaja, perkembangan kesehatan jiwa pada remaja yang berkaitan dengan penggunaan media sosial. Oke, kita mungkin akan masuk ke sesi tanya jawab. Sebenarnya sudah ada satu pertanyaan yang ada di chat, tapi aku memberikan kesempatan mungkin yang ingin mau bertanya langsung kepada salah satu narasumber atau kedua narasumber secara sekaligus terkait dengan media sosial dan seni sebagai bentuk ekspresi dan literasi terkait dengan kesehatan jiwa remaja. Silakan. Aku beri mungkin satu atau dua ya. Satu atau dua. Oke. Kak dari Puspaga Kenari, silakan perkenalkan diri lalu berikan pertanyaannya dan ditujukan ke siapa. Silakan. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Tadi materinya bagus banget ya yang di awal tentang bagaimana sih remaja mengenali do and don'ts intinya dengan media sosial. Dan juga pemateri kedua tadi tentang bagaimana seni itu berkelindan juga terhadap media sosial gitu. Pertanyaannya untuk masing-masing ya. Untuk pertanyaan pertama saya tujukan kepada pemateri pertama yaitu Kak
Rika ya, Kak Rika Kristina, terkait dengan tadi kan mention bagian tentang dia tuh perlu tahu dulu nih sebenarnya batasan-batasan dirinya seperti apa sebelum dia melangkah ke hal kedua, yaitu filtering terkait dengan apa sih yang boleh ia lakukan di media sosial. Nah, kebetulan kan saya pakai ini ya Zoom-nya kantor. Jadi di lembaga saya itu menangani juga klien-klien remaja gitu ya dan keluarganya. Kebanyakan latar belakang mereka itu dari keluarga yang tidak mampu ya, berarti prasejahtera. Nah, sulit sekali orang tua di keluarga prasejahtera ataupun wali itu mendampingi anak untuk mengenali mereka itu siapa, boundaries atau batasan seperti apa, sehingga cukup banyak juga kasus-kasus di mana anak-anak itu mengenali perilaku maladaptif atau risky health behavior yang entah mungkin konsumsi alkohol, kemudian perilaku merokok, kemudian kebut-kebutan, bahkan KTD ya, kehamilan yang tidak direncanakan. Dalam case tadi kan kalau saya asumsikan adalah keluarga ideal ya, yang membantu wali atau orang tua yang akan membantu anak untuk mengenali dirinya siapa itu adalah sebagai keluarga ideal. Nah, namun kalau datang dari keluarga yang tidak ideal, itu bagaimana caranya supaya anak paling tidak punya kesadaran, orang tua juga punya kesadaran terkait sebenarnya penting loh kita itu mengawasi anak-anak. Kemudian untuk pertanyaan kedua ke Kak Alodia, beberapa kasus yang pernah ada di kantor saya, itu kaitannya anak-anak akhirnya mengekspresikan tadi ya lewat karya yang dipublikasikan gitu di media sosial. Tadi kan juga media sosial itu sebagai bentuk ya kayak semacam perpanjangan tangan emosi kita. Apakah dengan kita quote and quote menelanjangi emosi di media sosial itu bisa diterima apa enggak? Nah, gimana sebagai konselor itu bisa membantu paling tidak level kognitif ya, pengetahuan ke anak bahwa ada karya yang mungkin mereka bisa salurkan secara utuh dan penuh di media sosial dan ada yang tidak bisa gitu. Mungkin karena kan kalau kayak di Meta contohnya itu ada restriction-nya ya, misal mungkin terlalu berdarah-darah dan lain sebagainya. Juga Eee, memang karena itu sebagai salah satu bentuk ekspresi emosi seseorang gitu. Tetapi ketika itu dilemparkan ke media sosial kan nggak semua orang akhirnya akan menerima ekspresi tersebut. Begitu sih untuk pertanyaan saya ke Kak Alodia. Terima kasih banyak Kak Fikri. Selamat Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini langsung masuk ke apa? Kedua narasumber. Yang pertama tadi untuk Kak Rika, kayak mungkin kalau misalnya aku bisa rangkum sedikit gitu ya, kayak batasan diri, gimana sih cara membangun batasan ya, batasan dan pengawasan untuk mungkin keluarga-keluarga yang tadi kan mungkin bayangannya ada keluarga ideal, tapi kalau misalnya keluarganya mungkin punya keterbatasan terkait dengan bagaimana cara melakukan atau penerimaan batasan pengawasan itu gimana ya kira-kira gitu. Jadi dari perspektif konselor mungkin gitu ya. Lalu untuk pertanyaan kedua, kayak bagaimana sebagai konselor itu untuk kalau misalnya batasan kayak memberikan karya seninya gitu di platform supaya dia bisa tetap aman gitu ya, dan juga bisa mungkin ngomongin terkait dengan persepsi atau penerimaan dari luar gitu ya. Oke, mungkin Karika mau jawab dulu, silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat baik. Memang ketika kita berbicara mengenai pendampingan yang dilakukan kepada remaja, sebenarnya remaja ini kan bukanlah satu sistem atau individu yang berdiri sendiri ya. Memang kita perlu melihat secara komprehensif. Jadi, kita mungkin perlu bekali juga orang tuanya, guru, atau apa ya, pimpinan masyarakat di situ. Siapapun orang-orang yang ada di sekitar remaja itu juga sebenarnya perlu kita bekali, terlebih ketika kita melihat memang ada knowledge atau skill yang masih kurang untuk mereka tuh bisa membekali remaja. Namun siapa saja sih pihak-pihak yang bisa terlibat?
selain keluarga, oke, sebenarnya kita sangat bisa masuk dari pendidikan. Jadi dari sekolah, guru. Nah, guru itu juga bisa menjadi satu tiang yang sangat penting untuk membantu anak-anak siswa agar bisa terlatih melakukan self reflection tadi, mungkin, penyuluhan atau seminar-seminar mengenai penggunaan sosial media ini juga bisa dilakukan dari setting pendidikan. Atau yang kedua mungkin, karena heeh, aku tadi, belum tahu namanya siapa Mbak? Halo, saya Anis Oh, dari Anis. Perkenalkan Kota Jogja. Oke. Nah, mungkin Mbak Anis dari Puspaga juga bisa melakukan, kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan kepada masyarakat sekitar, atau ini yang pernah saya lakukan juga waktu itu adalah melalui, platform kesehatan seperti Puskesmas. Nah, ini juga sangat bisa dilakukan penyuluhan seperti itu, jadi kita bekali, kita raise awareness-nya, eee memang betul ini kan subjek utamanya remaja, tapi sebenarnya bukan hanya remaja, tetapi orang-orang di sekitar remaja itu juga perlu kita bekali agar, proses belajarnya berlangsung dengan lebih optimal, seperti itu. Oke, baik, makasih Mbak Rika. Berarti sebenarnya poin utamanya adalah ke orang-orang biasa di sekitar remajanya tadi ya. Cuma yang Betul, tadi agak sulitnya ketika datangnya dari keluarga prasejahtera. Jadi ya, kadang ya semacam edukasi atau sosialisasi yang dilakukan akhirnya nggak begitu mantep karena dari rumah itu juga pengawasannya kurang. Tapi betul. overall udah menjawab. Terima kasih, Karika. Oke, terima kasih Kak Rika atas jawabannya. Mungkin Kak Alodia ingin bisa menjawab pertanyaan terkait dengan apa tadi batasan-batasan ya untuk remaja ini yang mau mencoba men-share pengalamannya atau misalnya perasaannya melalui karya seni gitu supaya bisa lebih aman gitu. Oke, terima kasih. Pertama aku pengen ngomong juga kayak Kak Anies itu betul-betul poin yang sangat presisi dan sangat penting dibicarakan karena itu yang terjadi, di mana kita men-share fragile kita dan kejujuran kita di sosial media bukan berarti selalu bagus outcome-nya. Karena itu juga yang aku alamin, gimana sosial media dan orang-orang di sosial media kemudian bisa memberikan respon yang tidak baik, berbahaya, bahkan kadang-kadang bisa justru mengecilkan hati kita. Jadi itu memang dilema yang harus kita sadari ya. Kalau kita menjadi jujur di sosial media dengan ketelanjangan emosi, perasaan kita itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Takut-takut kalau orang lain dan itu yang pernah terjadi juga di aku secara pribadi, orang yang tahu bagaimana perasaanku dan bagaimana keadaan emosiku kemudian menggunakan itu untuk memanipulasi. Itu hanya satu dari 1000 kejadian yang bisa saja terjadi. Dan kemudian gimana saat kita terlihat fragile di sosial media, kita juga terlihat mudah untuk dimanfaatkan oleh orang lain. Dan ada juga justru respon yang seolah-olah kita berlebihan, caper, atau mungkin respon yang membuat kita merasa bersalah karena kita mengungkapkan perasaan kita lewat karya. Dan ada juga respon yang tidak kalah berbahayanya adalah saat kita menjadi fragile di sosial media dengan karya kita, kemudian kita divalidasi dan kemudian kita semakin mencari validasi dari perasaan kita lewat sosial media. Itu juga bisa terjadi dan pernah terjadi di aku juga. Jadi kalau aku di sekarang kan mungkin sudah di usia yang lebih dewasa dan bisa sangat beruntung melewati fase-fase itu dalam perkembangan sosial media di mana aku berkarya dan sekarang. Dan yang terjadi, sosial media hari ini berbeda dengan sosial media di tahun 2017 misalnya saat aku dengan keberanianku membagikan sosial mediaku seperti itu. Aku rasa kalau itu aku lakukan di usiaku yang tahun 2017 di sosial media hari ini bisa menjadi sangat berbahaya. Jadi mungkin sebagai salah satu orang yang pernah sebagai mungkin gak remaja ya, tapi orang yang labil dalam perasaan yang labil dan kemudian menggunakan sosial media
untuk membagikan karyaku yang penuh dengan muatan emosi, aku mungkin bisa bilang seandainya saja pada saat itu aku diberi gambaran bagaimana sosial media bisa menjadi sangat mengerikan, batasan-batasan mana yang sehat dan aman untuk kita bagikan, mungkin itu juga yang bisa dilakukan sih. Karena kalau aku bercermin pada aku yang pada saat itu ya, aku tidak melihat bahaya itu. Aku hanya seseorang individu yang suka menggambarkan emosiku dan kemudian membagikan ke sosial media. Saat kemudian ada social pressure yang mempertanyakan aku kayak, kamu kenapa sih? Kamu sakit ya? Kamu gak sehat? Kamu gila? Bahkan seperti itu. Seandainya saja kalau pada saat itu aku dibekali dengan pengetahuan yang lebih baik tentang kesehatan mental, aku bisa memproses respon itu sebagai sesuatu yang lebih reflektif dan tidak menyerang ke aku pribadi. Dan kemudian seandainya saja kalau pada saat itu aku tahu bahwa batasan-batasan dalam sosial media itu diperlukan untuk keamananku, aku tidak akan merasa batasan itu untuk mengekang, tapi untuk keamanan diriku sendiri. Karena aku juga mengalami gimana dengan aku terlalu terbuka di sosial media tentang perasaanku lewat karya, bahkan hanya lewat karya ya, orang bisa mengenali kayak, oh kalau dia ini lagi merasa sedih, dia sedang merasa kesendirian. Nah, kemudian pada saat itu ada sekelompok atau seseorang yang kemudian berusaha mendekati aku dengan motif-motif yang pada saat itu tidak aku ketahui. Jadi seandainya saja kalau pada saat itu aku tahu bagaimana dampaknya bisa go evil, aku bisa lebih bijak lagi dan mungkin aku akan belajar misalnya ya, bagaimana sih cara kita membungkus pesan-pesan itu misalnya secara kesenian, misalnya lewat semiotika, lewat simbol-simbol, lewat warna. Jadi perasaan untuk membagikan itu tersalurkan, tapi juga keamanan juga kita bisa kendalikan gitu. Mungkin kurang lebih gitu ya Kak Anis, tapi menurut aku ini juga penting kita bagikan karena banyak juga yang merasa restriksi-restriksi di sosial media itu kesannya mengekang. Tapi sebenarnya ya menurut aku itu untuk keamanan diri gitu karena terlihat jujur dan terbuka di sosial media itu kan juga tidak selalu menguntungkan ya. Oke, terima kasih Kak Audia. Berarti pesannya adalah untuk remaja, untuk shifting ini juga ya, pandangan bahwa aturan-aturan, rules dan batasan itu sebenarnya bukan untuk menutup mereka dari kesempatan-kesempatan berbagi di media sosial, tapi sebagai untuk mereka itu melindungi diri karena nggak semua orang punya tadi ya pandangan yang sama, bisa jadi ternyata punya feedback yang justru malah menyerang secara psikis atau bahkan dimanfaatkan info-info tadi untuk manipulasi dan lain-lain. Oke, thank you ya Kak Audia udah berbagi pandangannya dan juga cerita pribadinya. Oke, terima kasih Kak Anes untuk pertanyaannya. Mungkin kita bisa ke pertanyaan yang ada di chat ya. Sebenarnya ini pertanyaan yang muncul ketika sesinya Kak Rika gitu ya. Jadi mungkin Kak Rika bisa jawab gitu. Ada pertanyaan dari Marcelino Sengkeh dari Salut Manado. Apakah ada hubungan antara fatherless dan motherless kepada anak yang menjadi LGBT? Terus juga mungkin satu pertanyaan itu karena dua pertanyaan selanjutnya mungkin cukup panjang. Gimana Kak Rika terkait dengan fenomena tersebut ya fatherless dan motherless itu yang muncul di media sosial? Silakan. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang agak sulit ya menjawab ini gitu. Kenapa? Karena pertama, kalau yang dimaksud adalah apakah ada hubungannya keterlibatan orang tua terhadap kondisi anak, itu memang banyak penelitian yang menyatakan ya ada gitu ya terhadap kondisi. Jadi misalnya anak ini dengan berbagai kondisi ya gitu. Tetapi kalau kita membahas mengenai spesifik LGBT itu faktornya ada banyak sekali dan agak sulit untuk disimpulkan bahwa fatherless atau motherless ini berhubungan atau mempengaruhi
LGBT itu sendiri gitu. Jadi tidak ada sejauh ini sih ya, nanti sejauh pencarian saya, sejauh ilmu yang saya pelajari memang belum keilmuan itu tidak menyimpulkan seperti ini gitu karena ada banyak sekali faktor yang bisa menentukan kondisi seseorang itu misalnya kenapa dia memutuskan suatu hal atau mungkin dalam hal ini LGBT itu bisa dilihat case by case sehingga agak sulit untuk digeneralisasi. Tapi to be safe yang ingin saya sampaikan adalah bahwa uh, kondisi orang tua ya punya pengaruh yang besar, punya keterlibatan yang signifikan terhadap hidup anak secara keseluruhan. Seperti itu. Oke. Berarti ya memang kalau misalnya hubungannya antara mungkin peran orang tua ada kepada perkembangan remaja gitu, tapi kalau misalnya spesifik ngomongin terkait dengan kepada topik LGBT itu masih belum bisa disimpulkan begitu ya. Betul. Nah, oke. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Kak Kenny dari Sri Kandi Panyawangan. Kita mungkin dia berfokus kepada ke konten media sosial yang dibuat juga oleh orang tua gitu ya. Mungkin kayak ngelihat ya kan konten nggak hanya dibuat oleh remaja tapi semua orang gitu. Nah itu gimana nih apa ya responsnya terus juga gimana mungkin remaja bisa menyikapinya itu. Di sini dituliskan orang tua pun juga yang bikin konten dan kadang kurang begitu bermanfaat malah kadang bisa membahayakan dirinya gitu. Misalnya kayak berbagai macam konten yang membahayakan di sini ada joget-joget di air terus juga saling pukul gitu. Pertanyaannya seberapa batasan konten yang memang harus kita anjurkan ke remaja gitu dalam konteks mungkin konten yang dibuat oleh orang dewasa gitu ya dan gimana remaja perlu mungkin bagaimana kita membatasinya gitu kepada remaja dalam menyikapi konten tersebut. Baik, nah ini pas banget nih Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, mungkin kurang lebih 2-3 hari lalu saya mau melihat sebuah reels di Instagram itu memperlihatkan memang ini bukan remaja tapi anak balita ya. Jadi mungkin kurang lebih usianya sekitar 3 tahun lagi duduk di meja makan, di depannya itu ada kue gitu ya. Lalu ayah dan ibunya tuh saling toyor toyor kepala untuk makan kue itu gitu. Memang sebenarnya yang dimaksud dari konten itu saya bisa lihat adalah bercanda gitu ya bahwa ini sebuah kelucuan gitu yang ingin dibagikan. Tapi ketika kita melihat dengan lebih bijak itu kan sebenarnya bukan konten yang membangun ya. Satu tujuannya apa sih membuat lelucon dari hal itu. Yang kedua orang tua ini dengan sengaja memperlihatkan tindakan toyor kepala dan makan. Jadi kuenya tuh langsung kayak diceplokin ke muka gitu di depan anak balita. Di mana kita tahu anak balita proses berpikirnya itu masih sangat konkret. What they see, what they do. Nah, apakah orang tua ini siap kalau seandainya ke depan tiba-tiba anak ini makan makanan yang ada di meja dengan cara menoyorkan kepala kakak atau adiknya lalu dengan cara langsung dilahap tanpa alat makan. Pasti kita kan orang tua ngerasa kok kamu kayak gitu sih itu nggak sopan dan sebagainya. Tapi kadang memang orang tua tuh lupa bahwa kita tuh sudah membagikan hal-hal yang baik atau belum sih. Sesimpel juga Bapak Ibu dalam ketika kita tuh marah sama anak. Kita menggunakan hukuman fisikah, kita berbicara kasarkah, karena kan itu sebenarnya dilihat, diserap, dan akan dilakukan, diulangi sama anak-anak kita termasuk remaja. Gitu. Jadi memang ya saya bisa akui tidak semua konten gitu ya, terutama yang dilakukan orang dewasa itu adalah konten yang membangun. Meskipun tadi mungkin kalau kita ngomong prefrontal cortex, mereka sudah di atas 25 tahun yang seharusnya prefrontal cortex-nya itu sudah lebih matang. Tapi again, ini adalah satu faktor yang nggak bisa kita tuh kendalikan. Jadi, seberapa batasan konten yang memang harus dianjurkan, pada intinya adalah silahkan kamu
lihat konten-konten yang membangun. Yang membangun itu adalah yang sesuai dengan norma masyarakat, nilai-nilai yang baik, gitu ya, bukan misalnya ngeprank yang akhirnya merugikan, kayak misalnya orangnya sampai jatuh, sampai kotor badannya, itu kan bukan prank lelucon yang lucu ya, kita bisa filter sendirilah value-value itu. Namun balik lagi tadi memang ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi seberapa besar usaha kita untuk memastikan filtering tadi, mungkin tetap ada tuh kesempatan-kesempatan di mana remaja akhirnya melihat atau mengakses video-video tontonan yang salah. Nah, kalau ini terjadi, yang penting adalah proses diskusi atau debriefing, Bapak Ibu sekalian, gitu. Jadi, oke, kamu sudah melihat itu, apa yang kamu tangkap? Menurut kamu seperti apa kondisinya? Apakah konten itu membangun? Kalau tidak, apa bahayanya? Apa yang seharusnya dilakukan sehingga hal yang dilihat atau diekspos oleh remaja itu tidak serta-merta secara mentah tuh akhirnya mereka terima. Tapi ada filtering lagi di sana. Filtering karena ada proses diskusi itu. Karena kita nggak bisa memang memastikan 100% sosial media mereka tuh baik dan sehat gitu ya. Tadi karena tetap ada faktor yang di luar kendali kita. And once it happens, lakukan diskusi proses debriefing itu sama mereka. Oke, terima kasih Kak Rika. Berarti memang tadi ada di strategi yang paling ketiga, yang terakhir ya, ketiga ya, adalah proses diskusi dua arah dan the briefing tadi itu kayak gimana nih yang konten yang kamu lihat itu kira-kira baik atau benar, terus juga kira-kira respon kamu kayak gimana gitu. Lalu juga sepertinya ya tadi em, dari diskusi atau dari pertanyaan Mbak Anis tadi ya, jawabannya Mbak Anis ya, kalau misalnya memang remaja itu bagaimana mengurus atau misalnya memastikan kalau misalnya perkembangan remaja itu nggak cuma dari remajanya aja gitu, tapi juga dari orang yang ada di sekitarnya, lingkungan, sistem sekitarnya gitu ya. Jadi bisa saja kita melihat ke orang tuanya gitu, atau ke aktor-aktor yang lainnya, faktor-faktor yang lainnya gitu, supaya bisa membantu perkembangan kesehatan mental dari remaja itu ketika berselancar di media sosial. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir lagi ini ke Karika juga ya, gitu. Dari Angelia Wijaya dari Atmajaya, apakah benar kecanduan sosial media berlebihan dapat membuat kemampuan intelektual otak kita menurun, terutama terkait konten-konten negatif dalam cara berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan berkreativitas? Silakan Karika. Jawabannya tentu iya banget ya, bahwa tadi kalau kita lihat sebelumnya gitu ya di slide materi, bahwa kecanduan atau adiksi itu membuat adanya unsur ketagihan kan. Kita tuh ingin reward itu, atau kita jadi ingin mengakses hal tersebut secara terus-menerus. Kenapa bisa muncul keinginan untuk mengakses terus-menerus? Karena hormon happy-nya tuh yang dimanipulasi, bahwa ketika aku scroll, aku mendapatkan validasi, mendapatkan hiburan, aku happy, aku tenang. Itu yang dimainkan di sana emosinya. Nah, tapi salah satu kelemahan ya ketika emosinya dimanipulasi, mempengaruhi perilaku, pengen lagi dan lagi, kita lupa bahwa prefrontal cortex-nya itu tuh sedang dilumpuhkan. Gitu, dilumpuhkan karena kita jadinya nggak berpikir bahwa, ini udah berapa lama ya kita akses medsosnya, ini tontonannya baik atau enggak ya, atau kayaknya aku hari ini belum ngobrol sama orang rumah deh, jadi nggak kepikiran ke hal ke sana. Karena itu semua adalah tugas-tugasnya prefrontal cortex untuk berpikir logis, mengambil keputusan yang bermain peran di sana. Tapi again tadi kata kuncinya adalah dilumpuhkan ya. Nah, yang kedua juga ketika kita mengakses sosial media, itu kan biasanya kita duduk ya. Jarang nggak sih yang kita sambil scrolling Instagram sambil kita Muay Thai atau berenang gitu, handphone-nya rusak ya. Nah, artinya kan biasa kita pasif.
Nah, sedangkan ketika tadi saya sempat sedikit membahas mengenai executive function atau fungsi eksekutif kita, kemampuan memori, fleksibilitas berpikir, itu akan lebih baik ketika kita tuh memiliki aktivitas fisik yang juga memadai. Jadi ini udah banyak banget penelitiannya. Nah, ini salah satu tesis saya juga waktu itu, ada korelasi positif antara aktivitas fisik dengan fungsi eksekutif yang semakin baik. Nah, artinya kan kita bisa lihat juga ketika kita hanya duduk, diam, scrolling, apalagi kalau udah ada kata kecanduan kan artinya sudah ada excessive time ya yang digunakan di gadget kita, maka pasti aktivitas fisik kita tuh sedikit gitu atau kita tidak melakukan banyak pergerakan. Di situ akan mempengaruhi emosi kita jadi lebih stuck dan akhirnya tadi mempengaruhi juga proses kognitif ini. Jadi yes, ada sekali. Oke, terima kasih Kak Rika atas pertanyaannya. Mohon maaf teman-teman semua, kita udah habis waktunya sebenarnya. Jadi pertanyaan tadi terakhir itu menutup diskusi kita pada kali ini di Mental Health Week 2025 hari ketiga terkait dengan media sosial dan juga karya seni gitu ya. Aku mungkin mau merangkum sedikit gitu ya, apa aja sih yang kita omongin gitu. Kalau misalnya media sosial itu walaupun banyak banyak jeleknya atau misalnya ada bahayanya, tentu saja ya ada bahayanya gitu. Tapi sebenarnya itu adalah tools, ruang, wadah gitu ya, untuk kita bisa memberikan, untuk kita bisa mencari gitu ya, informasi gitu. Sedangkan sebagai seorang remaja yang mencoba mencari jati diri, identitas gitu ya, itu jadi di ruang yang paling accessible untuk dilihat. Tapi dengan isinya gitu ya yang perlu diwaspadai, jadi itu menjadi salah satu hal yang perlu kita cermati bersama gitu ya. Dan ternyata bukan cuma remajanya aja yang perlu cermat, tapi juga kita yang ada di sekitar lingkungan remaja itu juga perlu mengetahui, mengenali, melihat batasannya gitu terkait dengan apa aja sih bahaya, strategi, dan juga dampak positifnya dari media sosial. Lalu juga kita berbicara terkait dengan bagaimana menyalurkan perasaan lewat karya seni gitu. Jadi kalau dia sudah melihat kalau misalnya dari refleksinya dia, dari ceritanya dia perjalanan sebagai seniman, dia ngelakuin itu ya, bahwa sebenarnya seni adalah outlet dari perasaan yang tidak bisa dibentuk atau tidak bisa terbentuk gitu. Jadi dari kita sendiri yang menentukan gitu, apa perasaan yang ingin divisualisasikan atau misalnya dibentuk melalui sebuah karya yang bisa dibentuk melalui misalnya di warna, melalui nada atau misalnya melalui bentuk-bentuk artistik lainnya gitu. Terus juga kita ngelihat kalau misalnya seniman ini mungkin punya eh, karakter yang serupa dengan remaja di mana dia mencoba untuk membagikan emosinya yang fragile, yang terbuka, yang mentah gitu ya. Dan juga bagaimana sosial media itu dibuat um, untuk mencari atau bisa melihat validasi gitu. Jadi ada lingkaran validasi di situ dan gimana sih seniman ini berusaha untuk mengontrol dirinya dan juga untuk membedakan dirinya gitu. Dan membedakan dirinya dan juga membedakan apa aja sih yang perlu di-share di sosial media dan apa aja yang tidak gitu. Jadi kita bisa lihat belajar sedikit-sedikit gitu ya. Kalau misalnya baik dari media sosial dan juga remaja di media sosial dan juga seniman di media sosial ini punya persamaan terkait dengan bagaimana mencurahkan emosinya dan bagaimana mencurahkan emosinya di media sosial selagi menjaga batasan terkait dengan keamanan remaja tersebut gitu ya.